Ketika adikku pulang, bab 39. Sebelum kami tidur, aku menyampaikan pesan Manda kepada Bang Agam. Suamiku hanya diam, lalu detik kemudian dia menjawab, "Kamu bertemu dia sendiri aja." "Iya bang, memangnya kenapa? Terus ibu dan yang lain gimana?" "Abang ajak jalan-jalan aja, nanti kalau aku dan Manda sudah selesai bicara, baru jemput lagi." Bang Agam mengangguk setuju. Lalu setelah perbincangan itu selesai, aku menanyakan tentang rencana suamiku untuk mendatangi Pak Bara. Dia tampak bingung, katanya harus memulai pembicaraan dari mana nanti. Aku memberi usulan untuk menemui ayah Manda tersebut. Bang Agam harus bersama Pak Wijaya, jadi beliau akan percaya kalau Aksa sudah berubah. Sudah setengah jam aku di kafe ini bersama Manda, gadis itu malah terseduh. Aku membiarkannya meluapkan rasa sakit. Lihatlah tubuhnya semakin kurus saja. Lingkaran gelap di area mata menandakan dia kurang tidur. Apa Pak Bara tidak melihat ini semua? "Maaf Anda, apakah aku boleh tanya?" Dia mengangguk pelan. "Mama kamu gimana? Apa dia berpihak kepada ayahmu?" "Mama sudah membujuk papa, tapi tidak berhasil," jawabnya dengan tersendat-sendat. Kini tangis Manda sudah mereda, hanya menyisakan sesenggukan. Setelah dia tenang, aku menanyakan hal penting apa yang akan dia sampaikan. Manda menatapku dengan sorot yang berbeda, seperti ada beban berat yang menghimpitnya sekarang. Aku meraih jemarinya di atas meja lalu tersenyum hangat. "Ceritalah, siapa tahu aku bisa bantu." "Aku tidak mau menikah dengan laki-laki itu, Mbak. Aku mau sama Aksa, tolong bantu aku," rangit Manda. Aku tahu Man, tapi untuk meyakinkan ayah kamu itu susah. Aku dan Bang Agam akan berusaha semaksimal mungkin. Kamu tenang dulu ya." Hening beberapa saat di antara kami. Aku memikirkan nasib Manda jika tidak berjodoh dengan Aksa. Apa gadis ini akan gila? Melihat penampilannya yang sekarang, mungkin tidak akan ada yang percaya bahwa dia ini sebenarnya sangat cantik dan berpenampilan seksi. Sekarang rambutnya saja seperti tidak disisir. Bibirnya pucat, tapi pakaiannya sekarang lebih tertutup. Alhamdulillah. Aku merapikan rambut Manda dengan jari-jari. Dia masih menunduk seraya terisak. "Kamu sangat cantik Manda. Jika tidak berjodoh pun dengan Aksa, pasti banyak yang mau sama kamu. Kenapa nggak coba dulu dekat dengan lelaki itu?" tanyaku penuh selidik. "Aku nggak mau Mbak, laki-laki itu kejam. Karena aku nggak mau jalan sama dia, dia mencengkram kuat daguku sampai berdarah. Terus mengancam jangan bilang sama papa. Kalau aku mengadu, katanya dia mau melenyapkan papa." Tangis Manda pecah kembali. Aku terdiam sesaat saat mendengar penjelasannya. Ya Allah, ada orang sejahat itu. Padahal mereka baru kenal. Pantas saja Manda ketakutan setiap kali membahas soal perjodohan. Aku menggeser duduk menjadi di sampingnya, lalu memeluk tubuh Manda yang sudah bergetar hebat. "Aku dan Bang Agam akan usahakan untuk membatalkan perjodohan kamu. Sekarang tenang dulu ya." Aku mengusap kepalanya pelan. Dia masih sesenggukan lalu mendongak menatapku. "Mbak, ada satu hal lagi yang akan aku sampaikan." "Apa?" Manda mengalihkan pandang menjadi menatap keluar jendela. Dia mengusap pipinya lalu mengembuskan napas perlahan. Sebenarnya lama aku menunggu kelanjutan ucapannya. Lalu aku mengikuti arah matanya. Ternyata di seberang kafe ada Aksa sedang berjongkok bersama anak kecil. "Aksa?" ucap Manda lirih. Gadis itu langsung beranjak dari duduk lalu dia segera keluar dari kafe. Aku mengikuti langkah Manda yang cepat. Jangan sampai dia menyeberang tanpa melihat kondisi jalanan. Benar saja, gadis itu ingin langsung menyeberang. Aku dengan sigap meraih tangannya. "Hati-hati Manda, jangan terburu-buru," tegurku. "Tapi aku harus bicara sama Aksa Mbak." Aku menenangkan Manda yang tampak gelisah, lalu menuntun dia untuk menyeberang. Setelah sampai, Aksa menoleh kepada kami. Dia langsung berdiri. "Manda," panggilnya Riri. Manda segera berhambur memeluk Aksa erat. Dia menumpahkan tangis di pelukan kekasihnya. Aku perlahan menjauh dari mereka, lalu mendekati anak kecil yang sedang bersandar di tembok. "Hai sayang, nama kamu siapa?" tanyaku seraya berjongkok. "Lia tante," mataku berkaca-kaca melihat Lia. Bagaimana tidak, anak kecil yang kutaksir berumur 9 tahun ini sangat kumal. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, serta tubuhnya kotor. Aku mengusap kepalanya pelan. Dulu saat aku dan Bang Agam hidup kekurangan, aku merasa paling sengsara. Tetapi hari ini membuktikan bahwa kehidupanku yang dulu jauh lebih baik dari anak ini. Ya Allah, betapa aku tidak bersyukur saat itu. "Sudah makan?" tanyaku lagi. Lia menggeleng. "Mau makan sama tante?"
Om Aksa udah kasih uang ini untuk aku beli makanan dan obat ibu. Lea memperlihatkan uang 50.000 di tangannya. Apa Om Aksa baik selama ini? Baik sekali Tante, Om Aksa setiap zuhur akan memberikan sekotak makanan untuk aku, juga barang bekas dari dalam gedung ini Tante. Aku menangis haru mendengar penuturan Lia. Sekarang aku benar-benar percaya kalau Aksa tidak berbohong. Dia memang sudah berubah. Aku tanya Lia tinggal di mana dan ibunya sakit apa. Gadis kecil itu menjelaskan. Aku melihat arah telunjuknya kemana. Nanti kalau Bang Agam menjemput, aku akan meminta dia untuk mengantarku membawa anak ini jalan-jalan. Lepaskan anak saya, teriak seseorang. Aku terkejut saat melihat Pak Bara melepaskan pelukan Aksa dan Manda secara kasar. Sampai gadis itu terhuyung ke belakang. Sayang, kamu pulang saja ya, nanti tante akan ke rumahmu. Aku tidak mau Lia melihat semua yang dilakukan Pak Bara. Tidak baik untuk pertumbuhannya. Lia mengangguk, dia segera membawa Kak Arun yang berada di sampingnya. Setelah Lia jauh, aku segera menghampiri Manda dan Aksa. Berani-beraninya kamu menggoda anak saya lagi, maki Pak Bara. Aksa hanya diam, tatapannya tak terlepas dari Manda yang bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Pak Bara, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong tenanglah dulu, pintaku selembut mungkin. Tenang bagaimana Bu Risa? Adik Anda memeluk anak saya di pinggir jalan seperti ini. Bagaimana kalau calon suami Manda tahu? Saya minta maaf untuk itu Pak, tapi bisakah kita bicarakan ini di taman dekat kantor saja, bujukku lagi. Pak Bara melirik Aksa lalu berganti menatap anaknya. Beliau berjalan mendahului kami untuk menuju taman belakang kantor Pak Wijaya. Pada jam segini, taman akan sepi karena para karyawan tengah sibuk bekerja. Sebelum aku beranjak mengikuti langkah mereka, aku menelpon Bang Agam agar secepatnya ke kantor Pak Wijaya. Di taman, Pak Bara sudah duduk di kursi besi sambil menatap tajam Aksa yang ada di hadapannya. Manda duduk di samping ayahnya, lalu aku berdiri di sisi Aksa. Wajah adik iparku tampak tenang. Mungkin dia sudah bersiap menghadapi kemarahan Pak Bara. Jangan dekati anak saya lagi, dia akan segera menikah. Kalimat pertama yang meluncur dengan baik dari bibir Pak Bara. Masa depan apa yang akan kamu beri untuk Manda jika kamu menikah dengannya? Kalimat kedua membuat Aksa menghela napas berat. Anak teman saya, calon suami Manda, dia orang terpandang, pekerja keras yang pastinya tidak suka berjudi dan banyak hutang. Dia itu kejam, berani melukai wanita yang belum menjadi istrinya, potong Manda lirih. Aksa menatap Manda lemat-lemat pun dengan Pak Bara. Gadis itu menunduk, menyembunyikan air matanya yang sudah berjatuhan membasahi pipi. Coba katakan sekali lagi, jangan asal bicara kamu, sentak Pak Bara. Apa yang dikatakan Manda benar Pak, tadi dia cerita kepada saya kalau calon suaminya itu main tangan. Saya rasa Anda harus berpikir ulang untuk melanjutkan perjodohan itu, timpalku lembut. Pak Bara memandangku, tatapannya sulit diartikan. Apa beliau marah? Kedatangan Bang Agam dan keluarga yang lain membuatku bernapas lega. Suamiku langsung berdiri di sampingku seraya bertanya ada apa. Kebetulan Pak Agam dan keluarga ada di sini. Saya peringatkan sekali lagi, jangan sampai Aksa mendekati Manda kembali, tegas Pak Bara. Memangnya ada apa ini Pak? Tanya Pak Bang Agam. Aku menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir. Semua mendengarkan dengan seksama, hanya Pak Bara yang sesekali berdecis seperti tidak percaya. Pak, tidak bisakah Anda berpikir ulang untuk memutuskan hubungan Manda dan Aksa? Adik saya telah berubah Pak, jelas Bang Agam. Saya belum percaya. Bang Agam dan aku kembali meyakinkan Pak Bara, tetapi beliau tetap tidak percaya. Kulirik Manda, gadis itu masih setia dengan isak tangis. Sudahlah Bang, aku memang tidak pantas untuk gadis terhormat seperti Manda. Aku ikhlas. Aku yakin Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik, ucap Aksa akhirnya. Manda langsung berdiri, sepertinya dia tidak terima dengan keputusan Aksa yang menyerah begitu saja. Apa kamu menyerah? Mana janji kamu untuk memperjuangkan aku Aksa? Pekik Manda. Aku sudah berusaha Manda, bahkan sampai dibantu Bang Agam dan Mbak Risa, tapi kamu lihat sekarang. Ayah kamu tetap tidak merestui kita. Suara Aksa tidak kalah kencang. Aku tidak kuasa menahan tangis, apalagi saat melihat mata Aksa sudah berkaca-kaca. Bagus kalau kau sadar diri. Ayo Manda, kita pulang. Pernikahanmu akan diadakan minggu depan. Keputusan Pak Bara membuatku kalang kabut. 1 minggu waktu yang sebentar, itu artinya kehancuran hidup Manda sebentar lagi. Apa Pak Bara tidak bisa mengambil keputusan nanti saja saat sudah tenang? Betapa egoisnya beliau.
Tidak, aku tidak mau menikah dengan dia. Aku cuma mau sama Aksa. Manda berontak. Dia berusaha melepaskan cengkraman Pak Bara. Pulang, sentak Pak Bara lagi. Kami semua berusaha menenangkan Pak Bara, termasuk Aksa. Mungkin dia tidak tega melihat Manda kesakitan. Pak, saya mohon, jangan berbuat kasar kepada Manda. Saya janji tidak akan mengganggu dia lagi. Saya akan pergi jauh darinya, mohon Aksa. Kini adik iparku bersimpuh di kaki Pak Bara. Kami menangis melihat adegan ini. Pak Bara melepaskan cengkramannya. Manda mencoba membangunkan Aksa, tetapi dia urungkan saat mendapat tatapan tajam dari sang ayah. Saya pegang janji kamu, ucap Pak Bara. Aksa berdiri kembali. Dia menatap Manda dengan nanar. Garis itu menggeleng pelan. Mungkin tanda tidak setuju dengan ucapan Aksa. Pak Bara kembali meraih tangan putrinya untuk pulang. Namun ucapan Manda membuat kami semua terkejut. Aku hamil, Aksa harus menikahiku. Meskipun tersendat-sendat, tapi kami mampu mendengarnya dengan jelas. Pak Bara menghentikan langkah. Genggaman tangannya perlahan terlepas. Aku hamil, Pak. Maafkan aku. Manda langsung terduduk di tanah. Dia terseduh, bahunya berguncang hebat. Manda hamil, ucap Aksa pelan. Raut wajah Pak Bara sangat murka. Beliau menampar pipi Aksa dengan kencang sampai adik iparku terjungkal. Kami menjerit, takut akan terjadi baku hantam. Bang Agam menahan tubuh Pak Bara, sedangkan Alan dan Bapak membantu Aksa untuk bangun. Brengsek, bajingan, kau telah menodai putriku, teriak Pak Bara. Suasana semakin memanas. Pak, tolong tenang dulu, bujuk Bang Agam. Dia kewalahan menahan tubuh Pak Bara. Aku segera membangunkan Manda, membawanya ke tempat yang aman. Aksa, kemari kau, berani-beraninya menyentuh putriku. Aksa mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan. Aku berusaha menenangkan Manda yang masih menangis. Perlahan Aksa mendekat. Pemuda itu keras kepala, sudah dilarang oleh Alan pun dia tetap maju. Pak, saya... Belum juga Aksa menyelesaikan kalimatnya, Pak Bara sudah berhasil mendaratkan satu pukulan ke wajahnya. Aku menjerit seraya berdiri menghampiri mereka. Pak Bara sudah diselimuti amarah. Akan sangat berbahaya jika tidak segera dipisahkan. Jangan halangi saya, Pak Agam. Pak Bara mendorong tubuh suamiku. Aku segera menghampiri Bang Agam, tetapi tiba-tiba kepalaku pusing. Pandanganku seakan berputar. Detik kemudian tubuhku terkulai lemas. Samar-samar aku mendengar mereka memanggil namaku.